Halo sahabat-sahabatku, video kali ini judulnya adalah Awas, ada Nabi Muhammad yang lain. Sahabat-sahabatku, jika di dalam dunia kekristenan, sebagaimana tertulis dalam Alkitab, kita semua diingatkan bahwa ada Yesus yang lain. Yesus yang diberitakan oleh orang-orang secara berbeda dengan Yesus yang tertulis di Alkitab. Salah satunya adalah hari ini banyak orang yang mengaku Kristen, mengaku pendeta, tapi memberitakan Yesus yang tidak Alkitabiah. Yaitu Yesus yang katanya adalah Allah yang maha kuasa yang menjelma jadi manusia. Padahal Alkitab sama sekali tidak pernah memberitakan itu. Yesus yang diberitakan Alkitab adalah Yesus yang adalah utusan Allah. Yesus yang adalah hamba Allah. Yesus yang adalah orang yang diurapi oleh Allah untuk menjadi juru selamat atau Kristus. Itulah Yesus yang Alkitabiah. Nah, ternyata sahabat-sahabatku, dalam dunia keislaman, keberagamaan Islaman, juga terdapat kasus yang mirip. Yaitu munculnya pengajar-pengajar yang memberitakan Nabi Muhammad yang lain dari yang sesungguhnya. Nabi Muhammad yang palsu dari yang sesungguhnya. Nah, seperti apa ajaran Nabi Muhammad yang palsu itu? Salah satunya adalah Nabi Muhammad yang diperkenalkan oleh guru-guru palsu ini. Nabi Muhammad yang diperkenalkan oleh pengajar-pengajar yang ngaku-ngaku mengatasnamakan dirinya atas nama Islam ini. Yaitu adalah ajaran yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menyuruh umat muslim untuk memusuhi semua kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Semua orang Yahudi dan semua orang Kristen adalah musuh Islam. Begitu katanya. Nah, tetapi sebenarnya faktanya secara sejarah dan secara kitab suci, baik hadis maupun Al-Quran, ajaran yang seperti ini sama sekali bukanlah ajaran dari Nabi Muhammad yang asli. Jadi kalau ada orang-orang yang masih mengajarkan bahwa menurut Nabi Muhammad, umat muslim harus bermusuhan dengan Yahudi dan Nasrani. Nah, Nabi Muhammad yang kayak gitu itu adalah Nabi Muhammad hasil halusinasi, hasil dari asumsi, dan hasil dari kebohongan orang-orang yang sama sekali belum mengenal Nabi Muhammad. Baik sahabat-sahabatku, sebelum kita lanjutkan video ini, saya mengajak sahabat-sahabat sama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Perhatikan baik-baik ya, 2 cuplikan video berikut ini. Nah, ada berita yang saya lihat berapa ini yang aneh, yang terkesan idiot, tapi sok Islami. Mengatakan umat Islam dilarang bersahabat dengan orang non-muslim. Jangan sampai jadi dekat. Nah, inilah orang begini nih. Ngomong nggak pakai diakal dulu, diproses. Lihat ayat, jebret, dilemparin. Lebih baik Anda sebelum merawat jenggot, sebelum mikirin jenggot, lebih baik apa? Rawat dulu otak Anda. Jangan jenggot dipanjangin tapi otak Anda nggak dirawat. Akibatnya Anda sesat bicara atas nama Islam. Masa orang nggak boleh bergaul dengan non-muslim atau mendekat? Ya gini aja lah, Anda tinggal di hutan, Anda tinggal sendiri di sana di hutan, Anda nggak kenal non-muslim dan Anda nggak pakai produk yang non-muslim. Anda nggak mau dekat dengan non-muslim, tapi semua yang di badan Anda ini semua produk mana? Produk non-muslim. Nabi aja berdagang dengan etnis Cina, dengan manapun kaum Nasrani. Nabi saja istrinya, istri pertamanya itu Khadijah, keluarga itu semua Nasrani. Salah satu mertua Nabi orang Nasrani, salah satu mertua Nabi orang Yahudi. Nabi minta pertolongan kepada Raja Habasah yang beriman Nasrani. Kalau enggak Nabi sudah dibantai. Kok Anda nggak boleh dekat?
Anda nih siapa sih bicara? Anda nih bikin gaduh Indonesia nih. Arab-Arab jenggot ini, jidat hitam. Nabi berpesan bahwa kalau seandainya dan pesan ini berlaku untuk rombongan dan semua orang Nasrani sampai akhir zaman. Di teksnya itu bisa dilihat di Google. Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang Muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasrania, maka dia boleh menikahinya dengan syarat tidak memaksanya dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman, Be. Sampai akhir zaman, sampai sekarang dan yang akan datang. Abi membawa itu teksnya tadi, nah lihat. Ada bawa teksnya ya. Perjanjian. Ini naskah janji Rasulullah Muhammad SAW dengan penganut agama Kristen. Perjanjian Najran ini disebut, Be. Ini agak panjang, teman-teman. Mana yang penting, Abiku? Yang penting ini tadi sebagian. Ya. Buat para penganut agama Nasrani, bila mereka memerlukan sesuatu untuk perbaikan tempat ibadah mereka atau satu kepentingan mereka dan agama mereka, bila mereka membutuhkan bantuan dari kaum muslimin, maka hendaklah mereka dibantu dan bantuan itu bukan merupakan hutang yang dibebankan kepada mereka, tetapi dukungan kepada mereka dan anugerah dari Allah dan Rasul-Nya buat mereka. Tidak boleh seorang Nasrani dipaksa untuk memeluk agama Islam. Mereka hendaknya diberi perlindungan berupa kasih sayang dan dicegah segala yang buruk yang dapat menimpa mereka kapanpun dan dimanapun. Demikian janji Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sahabat-sahabatku, jika Anda dan siapapun orang mau menyimak kedua video tadi dengan sangat teliti ya, tentu bisa menangkap pesan yang jelas. Baik yang disampaikan oleh Habib Zain Assegaf maupun oleh abi atau ayahnya Najwa Shihab ya, Bapak Quraisy Shihab ya, bahwa Nabi Muhammad yang asli adalah Nabi Muhammad yang sangat bersahabat dengan orang-orang tokoh-tokoh agama Yahudi dan tokoh-tokoh agama Kristen di zamannya. Ya. Jadi kalau diungkapkan dengan kata-kata demikian, Nabi Muhammad yang dikonsepkan sebagai seorang yang memusuhi kaum Nasrani dan kaum Yahudi secara keseluruhan, itu adalah Nabi Muhammad yang palsu. Nabi Muhammad yang bukan sesungguhnya. Biasanya orang-orang itu suka mencomot ayat Al-Maidah 51. Karena di Al-Maidah 51 itu ayat yang juga dipakai untuk menjerat Ahok masuk penjara itu ya. Ayatnya ayat itu dipakai, dipolitisir. Ayat yang sangat bagus sebenarnya. Ayatnya mengandung pesan yang mulia, tapi dipolitisir untuk menjerat Ahok masuk penjara. Nah, ayatnya itu berbunyi tentang tidak boleh umat muslim berteman atau bersahabat dengan Yahudi dan Nasrani. Kira-kira seperti itu bunyi ayatnya ya. Nah, ayat itu oleh orang-orang yang demi kepentingan politiknya kemudian mengajarkan ajaran bahwa pokoknya semua Yahudi dan Nasrani harus dimusuhi. Padahal sebenarnya ayat itu tidak begitu. Ayat itu kontekstual ya. Seperti di beberapa video saya yang terdahulu, saya sudah sering menyampaikan bahwa dengan ilustrasi demikian sahabat-sahabat. Ketika dulu Bung Karno pernah berkata, ganyang Malaysia. Ya, ketika Malaysia, tokoh-tokoh pimpinan-pimpinan tertentu di Malaysia kurang ajar, Bung Karno berkata, ganyang Malaysia.
Tentu maksudnya Bung Karno bukan kita masyarakat di Indonesia diajak untuk membantai seluruh orang Malaysia, anak-anak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek, bukan ya. Tetapi ganyang Malaysia itu maksudnya orang-orang Malaysia yang kurang ajar. Sebab di waktu yang lain Bung Karno juga pernah berkata, sesungguhnya tetangga terdekat kita adalah Malaysia. Nah, artinya Bung Karno tidak mencela-mencela, di satu sisi bilang ganyang Malaysia, tapi di waktu lain berkata Malaysia tetangga saudara terdekat kita. Nah, begitupun dengan ayat Al-Quran. Ketika ada satu ayat Al-Quran mengatakan umat muslim tidak boleh berteman dengan Yahudi dan Nasrani, kita harus tahu konteksnya. Yang dimaksud adalah sebagian Yahudi dan Nasrani yang kurang ajar. Sebab di ayat yang lain Nabi Muhammad juga mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang terdekat denganku adalah rabi-rabi Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Ya, jadi dalam hal ini Nabi Muhammad tidak sedang mencela-mencela, berkata jangan berteman dengan Yahudi, tapi kemudian berkata Yahudi terdekat denganku. Bukan mencela-mencela begitu. Tapi ini beda konteks. Nah, baik sahabat-sahabatku, tadi sudah disampaikan cukup bagus oleh Habib Zain Assegaf dan juga cuplikan dari video Bapak Quraisy Shihab ya, yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad yang asli adalah, perhatikan baik-baik, Nabi Muhammad yang asli adalah Nabi Muhammad yang pertama, dia bersahabat dengan pendeta-pendeta Nasrani dan rabi-rabi Yahudi. Kedua, dia bersahabat dengan pendeta-pendeta dan orang-orang Kristiani, bahkan menikah dengan seorang wanita dari keluarga Kristen. Yaitu istri pertamanya itu seorang wanita dari keluarga Kristen. Nah, jadi kalau sekarang hari ada orang yang memperkenalkan Nabi Muhammad memusuhi orang-orang Kristen, itu jelas Nabi Muhammad cuman hasil konsep dan hayalan manusia, bukan Nabi Muhammad yang asli. Kemudian juga sebagaimana disampaikan Bapak Quraisy Shihab tadi, dan sebenarnya sudah banyak orang yang kalau mau mempelajari tahu juga ya, bahwa Nabi Muhammad juga pernah membuat perjanjian yang bersifat selamanya sampai akhir zaman. Perjanjian tentang persahabatan dengan orang-orang Kristen, sehingga dikatakan dalam perjanjian Najran itu, jika ada orang Kristen atau orang Nasrani membutuhkan bantuan, mau buat bangun gereja atau buat kepentingan-kepentingan apa, harus diberi bantuan, dan bentuk bantuannya bukan bentuk pinjaman. Artinya betul-betul dibantu secara ikhlas dan sukarela. Tidak boleh ada tuntutan-tuntutan harus ada timbal baliknya begini-begini, tidak ya. Tapi bantuan yang benar-benar sukarela, bantuan yang ikhlas, bantuan yang murni. Nah, ini adalah bukti nyata Nabi Muhammad sangat bersahabat dengan orang-orang Kristen, dengan guru-guru Yahudi. Ya, itulah Nabi Muhammad yang asli. Sedangkan Nabi Muhammad yang lain atau Nabi Muhammad yang palsu, sebagaimana diajarkan sebagian segelintir orang yang ngaku-ngaku Islam, ya, padahal sebenarnya Islamnya tidak asli. Mereka mengajarkan Nabi Muhammad mengajarkan umat muslim untuk memusuhi, bahkan membunuh semua orang kafir. Seperti salah satu pentolan organisasi terlarang itu yang pernah berkata, siap bunuh pendeta, siap bunuh pendeta. Ya, itu jelas ajaran Islam palsu. Ya, dia mengabarkan Islam yang palsu, mengabarkan Nabi Muhammad yang palsu. Nabi Muhammad yang sejati, yang asli adalah yang bersahabat dengan Kristen, bersahabat dengan guru-guru Yahudi, menghormati Taurat dan Injil, bahkan mengatakan Isa sebagai Al-Masih. Al-Masih itu artinya Isa juru selamat. Menyatakan bahwa Isa adalah atau Yesus adalah orang yang terdekat dengan Nabi Muhammad. Itulah Nabi Muhammad yang asli. Oke sahabat-sahabatku, terima kasih buat Anda yang menyimak video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Salam.